Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kami bisa menjumpai Anda semua kembali di bulan November 2023 ini melalui video update yang pastinya sangat menarik. Karena kami akan menyampaikan update tentang rilis terbaru Rhinoceros yaitu versi 8. Ya, Rhino 8 bagi Anda engineer, arsitek, desainer produk, desainer interior, dan juga profesional di bidang lainnya yang menjadikan Rhino sebagai software yang digunakan sehari-hari. Juga bagi Anda yang berencana menggunakan Rhino sebagai pengganti software CAD dan 3D yang Anda gunakan saat ini. Dan melalui update video kali ini, seperti biasanya, video ini direkam live dari awal hingga selesai, di mana kami akan memperlihatkan teknik yang dapat diterapkan di Rhino 8 yang belum pernah Anda saksikan dimanapun sebelumnya. Saya, Yumanda Prakoso, dan Sentra Grafika Kompumedia selaku Authorized Distribution Partner Rhino di Indonesia. Inilah update kami untuk Anda. Tanpa buang waktu lagi, kita akan masuk ke pembahasan Rhino 8. Ya, seperti kita ketahui bersama, Rhino adalah software modeling 3 dimensi yang banyak sekali digunakan oleh arsitek, desainer interior, desainer produk, desainer furniture, engineer, marine designer atau kelautan, perhiasan, surveyor, dan masih banyak lagi profesional lain yang di bidangnya masing-masing. Beberapa hari lalu, McNeil mengumumkan kejutan ya. Mereka mengumumkan kejutan termasuk bagi kami juga gitu. Karena mereka merilis Rhino 8 yang memiliki fitur-fitur baru yang membantu meningkatkan produktivitas kita sebagai desainer maupun drafter. Rhino juga dikenal sebagai platform generative design atau associative design karena memiliki fitur grasshopper di dalamnya, di mana Rhino sangatlah membantu para arsitek dalam membuat desain gedung-gedung yang bersifat ikonik di seluruh dunia. Namun, banyak juga pengguna Rhino yang kami ketahui hanya menggunakan Rhino dengan membatasi penggunaannya sebatas dari apa yang mereka ketahui dan juga hanya memindahkan alur kerja dari penggunaan software lain ke Rhino. Adapun alasan lainnya, ya ini menarik, adalah karena Rhino juga memiliki keuntungan finansial yang saat ini juga ditekankan oleh McNeil pada rilis terbaru Rhino, yaitu Anda membeli software, Anda tidak perlu membayar biaya subscription tahunan. Ya, Anda cukup bayar sekali untuk beli Rhino. Bukan sewa secara tahunan, yang pasti kondisi sewa tersebut akan membebani finansial Anda maupun perusahaan Anda setiap tahunnya. Masih banyak rahasia, ya, rahasia dari Rhino yang memungkinkan Anda untuk bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Beragam teknik telah kami informasikan dan ajarkan dalam beragam training dan juga webinar yang kami berikan bagi pelanggan-pelanggan Rhinoceros dari Sentra Grafika Kompumedia. Salah satu dari yang kami berikan tersebut adalah training pada platform umum yang dapat diakses oleh siapapun melalui platform udemy.com. Anda bisa mengakses platform tersebut melalui www.udemy.com. Oke, saya akan buka ya. Saya akan buka sekarang platform udemy.com-nya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. Cukup masukkan ketikan udemy.com, enter. Nah, di sini udemy.com ini adalah platform pelatihan bagi pemula maupun profesional, di mana banyak profesional berbagi pengetahuan di sini. Nah, untuk mendapatkan atau melihat training yang saya sediakan di sini, Anda cukup menuliskan 3 kata, ya kan, di search-nya, Rhinoceros, belum selesai, Grasshopper, dan ditambah architectural atau ARC saja. Nah, di sini langsung akan ditampilkan quick architectural modeling using Rhinoceros and Grasshoppers. Ya, kita klik. Nah, materi pelatihan ini atau materi training ini itu berisi tentang penggunaan Rhinoceros dan Grasshopper untuk membuat layout 2D dinding, ya, 2 dimensi,
dan juga pembuatan 3D modeling untuk wall ya atau dinding dengan cepat tentunya, ya kan? Eee, Tidak perlu programming, jadi langsung pakai Rhino dan langsung juga pakai Grasshopper. Dan untuk lebih jelasnya, preview juga tersedia. Kita tinggal klik di sini, kita lihat sama-sama. Di sini bentuknya adalah Pro Tips and Tutorials untuk arsitek dan drafter. Anda membuat 2D layout ya dengan beberapa langkah saja, lalu kemudian mengubah layout itu menjadi layout dinding, objek dinding 2 dimensi dengan hanya beberapa klik tanpa trim, mengubah objek layer dinding tersebut, objek dinding tersebut menjadi objek 3D dinding, beserta pintunya, beserta lubang jendelanya dengan menggunakan Grasshopper dan kesemuanya parametrik. Ya. Jadi Anda bisa menghasilkan ini dengan sangat cepat. Oke. Nah, menarik, benar-benar menarik. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lagi, ya kan? Teknik yang tadi kita mau bahas lagi sedikit, teknik yang tadi itu belum pernah diajarkan di training Rhino manapun, ya. Nah, bahas lebih jauh lagi nih sekarang, bagi pengguna yang masih memiliki keraguan untuk menggunakan Grasshopper, ya kan? Karena Grasshopper kan diajarkan di training yang tadi online. Nah, Rhino, perlu Anda ketahui semuanya, Rhino juga dapat digunakan dengan produktivitas yang sama tinggi, ya kan, tanpa penggunaan Grasshopper, tapi juga punya fitur parametrik. Ini yang menarik nih di Rhino. Dengan catatan sekiranya kita mengetahui dan juga memahami bagaimana cara Rhino bekerja. Sebelum kami memberikan gambaran bagaimana Rhino menyediakan fasilitas peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi drafter maupun desainer, kita lihat dulu nih fitur terbaru dari Rhino 8. Kita akan buka websitenya dari Rhino 3D tersebut. Oke, kita akan masuk ke buka lagi di sini, masuk ke browser, kita ketik Rhino 3D ya, .com. Lalu kemudian kita akan dibawa ke homepage-nya Rhino dan sini sudah diumumkan Rhino 8 sudah tersedia ya. Lalu kemudian fitur-fitur umum atau unggulan dari Rhino 8 ditampilkan dalam bentuk video. Jadi Anda yang punya lisensi, Anda bisa upgrade langsung ke Rhino 8 sekarang. Di sini ada videonya, tapi kalau misalkan Anda ingin tahu lebih lengkap lagi, ya kan, Anda tinggal klik di sini aja nih, learn more. Klik. Nah, di sini akan ditampilkan sederet ya fitur-fitur unggulan di Rhino 8. Meskipun tidak semuanya, karena banyak sekali fiturnya sebenarnya. Nah, di situ ada sebagian ada shrink wrap, ditampilkan di situ shrink wrap, lalu kemudian build for Mac. Nah, di sini penegasan kembali bagi Anda yang menggunakan Mac, ya kan, atau Apple, Anda bisa menggunakan Rhino juga, karena Rhino dibuat juga dalam platform untuk Mac. Jadi nggak ada bedanya sekarang antara Windows sama versi Mac. Lalu kemudian ada fitur Subdi Crisis. Dan yang paling saya sukai adalah di modeling. Di sini ada inset, ada push pull, lalu kemudian ada gambar, auto sequence. Yang semuanya ini mendukung saya untuk menggunakan Rhino dengan jauh lebih cepat. Oke. Lalu kelanjutannya ada clipping, sectioning, presentation, dan saya perlu tekankan di sini, rendering engine yang ada di Rhino 8 itu sama dengan rendering engine yang ada di Blender. Yaitu apa? Cycles. Dan rendering engine di Rhino 8 itu sudah mendukung GPU Accelerated Ray Tracing. Jadi akan merender jauh lebih cepat untuk platform atau untuk graphics card yang memiliki GPU support untuk ray tracing, misalkan seperti RTX, lalu kemudian AMD juga punya. Ya, lalu banyak lagi fitur-fitur lain yang bisa kita dalami atau kita juga pelajari. Oke. Nah, bicara mengenai produktivitas dan efisiensi kerja, ya. Bagi seorang desainer maupun seorang drafter, kita melihat bahwa tidak banyak peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja yang dicapai saat menyelesaikan proyek yang satu dan berlanjut ke penyelesaian proyek yang baru, yang korelasinya adalah pembuatan gambar kerja.
Nah, proses pembuatan gambar kerja yang berulang dengan langkah-langkah yang sama dapat menurunkan tingkat produktivitas kerja dan juga menghasilkan kebosanan bagi setiap individu profesional yang melakukannya atau menjalankannya. Nah, selama lebih dari 30 tahun, kami menyaksikan proses yang sama dan diajarkan turun-temurun sehingga menjadikan langkah-langkah pencarian untuk produktivitas maupun inovasi itu hilang di telan waktu. Nah, namun perlahan kami berhasil meyakinkan beberapa pelanggan pengguna Rhinoceros untuk menerapkan perubahan yang dapat dinikmati pelaksanaannya dan juga ini yang juga penting untuk menghilangkan rasa kekhawatiran akan sulitnya memahami dan menerapkan teknik yang jauh lebih produktif dan inovatif karena dalam pelaksanaannya sebenarnya teknik yang kami temukan ini sangatlah mudah untuk dipahami dan juga diterapkan. Nah, ambil contoh satu. Kita akan mulai menggambar denah 2D yang sederhana. Denah 2D ini dinilai sebagai bagian dari proses kerja yang diperlukan, namun juga membosankan saat melaksanakannya atau membuat gambar 2D-nya. Pembuatan denah 2D yang akan saya tampilkan ini, saya harapkan akan mewakili bagaimana sebuah denah kompleks dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu singkat. Dengan mengubah teknik pelaksanaan tanpa menggunakan perintah trim berulang-ulang. Kita juga sering bisa bikin kesalahan saat kita melakukan trimming. Nah, tanpa sebuah perintah trim pun kita dapat menghasilkan gambar denah dinding rumah layout 2 dimensi. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana seorang drafter atau arsitek secara berulang menggunakan perintah trim dan yang lainnya yang secara aktif sebetulnya memberikan kontribusi kontraproduktif dalam proses pengerjaan dan penyelesaian gambar kerja. Kita akan melihat dalam contoh pembuatan dinding denah sederhana. Kita akan mulai ya dengan satu fitur yang saya sukai di Rhino 8 yaitu Windows Layout sebelum kita coba replikasi nih proses pembuatan eh, secara konvensional oleh seorang drafter untuk gambar layout 2 dimensi ya atau denah 2 dimensi. Nah, kita akan buka Rhino, saya akan buka Rhino dulu. Oke. Saya lagi buka Rhino, lagi loading. Saya akan share sekarang ke screen Anda semuanya, sehingga Anda bisa lihat. Nah, di sini Anda bisa lihat tampilan dari Rhino 8. Agak sedikit beda, kenapa? Karena ini bukan default ya, default-nya adalah seperti ini. Nah, di sini yang menggunakan Windows Layout. Nah, sekiranya saya menyampaikan training, saya hanya tinggal memilih default Windows Layout, maka ini akan menjadi default akan menjadi layout yang juga dilihat oleh para peserta, ya. Nah, tapi saya udah ngubah-ngubah nih, toolbar dan lain-lain, saya alokasikan kemana mana dan apa yang mau saya tampilkan, saya untuk memanggil kembali, saya cuma tinggal double klik ini aja. Oke, selesai, ya. Jadi saya bisa menggunakan Rhino sesuai dengan keinginan saya. Saya bisa bikin beberapa preset yang banyak, misalkan di sini ada drafting, oke kita klik drafting, kita lihat drafting seperti apa. Oke, seperti ini. Kembali lagi ke layout-nya saya nggak usah save, ya klik OK aja di sini. Oke. Nah, di sini, fitur yang salah satu yang saya senangi. Nah, kita akan fokus ya di viewport, ya, kita hanya akan fokus di viewport, di mana, eee, kita akan lihat itu tanpa lihat yang lain. Jadi Anda bisa lihat prosesnya, bagaimana perulangannya, dan bagaimana produktivitas itu dihasilkan, ya. Kontraproduktivitas, bukan produktivitas. Oke, sekarang kita akan lihat di sini, ya, saya akan buka filenya. Ya, ini adalah gambar, eee, yang, apa sih namanya, umum, layout ini. Ini sangat mudah dihasilkan karena cuma bikin garis saja. Kita membuat center line atau membuat as dengan menggunakan garis. Contohnya seperti ini. Ini, ya. Saya ambil dari sini referensi, saya taruh di sini, klik, ya kan. Lalu kemudian saya gambar garis lagi dari sini ke sini misalkan. Lalu kemudian juga dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Jadi sesimpel ini aja kok, sesimpel ini aja. Nah, ini saya hapus. Tadi saya baru memperlihatkan itu. Sekarang
kita akan lihat bagaimana seorang arsitek atau drafter membuat layout dinding atau denah dinding. Nah, setelah center line atau as ini dibuat, kita pilih, ya kan? Lalu kemudian Ctrl C, Ctrl V, di copy, itu udah ada print. Lalu kemudian kita pindahkan, ya, dari sini ke atas ini, kita masukkan nilainya, terserah berapa, ya, sesuai standar aja, tapi di sini saya nggak standar, hanya visual aja, mewakili apa yang dilakukan oleh drafter ataupun arsitek yang menggunakan, yang mengerjakan penggambaran layout 2D. Ini saya tinggal enter. Lalu kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi, ya kan? Saya move, oke, dari sini ke sini, oke. Saya masukkan angkanya, maaf, salah. Oke, di situ, enter, ya. Maka yang didapatkan di sini ada 3 garis, yang di tengahnya adalah center line. Nah, center line ini saya mau hilangkan dulu, bukan hilangkan, saya sembunyikan dulu. Saya pilih, oke, Anda hitung aja tuh, 1 klik, 2 klik, ya kan? Lalu kemudian sini 3 klik, 4 klik, 5 klik, 6 klik, 7 klik, 8 klik, 9. Oke, nah, saya sembunyikan nih, hide, ya. Nah, sekarang di sini belum bisa dibilang dinding, karena apa? Karena masih ada garis-garis yang bersilangan. Kita harus menyambungkan ini, menghilangkan ini. Oke, kita akan gunakan perintah trim. Nah, trim, saya pilih semuanya. Bentar, saya mau buang ini. Buang ini, buang ini. 2 tadi tambah 9, 11 berarti. 12, 13, ya kan? 14, 15, 16, 17, belum lagi kalau saya bikin kesalahan. 18, 19, 20, 21, ada lagi, oh ini dia. 22, 23, 24, 25. 25 klik. Oke, kita hitung, 25 ya. Lalu kemudian saya akan menghubungkan area yang ini ya, ini sama ini. Tadi ada 25 klik sekarang. Oke. Saya akan berapa klik? Ini klik mouse yang kita hitung ya, bukan keystroke. Nih, oh, ini kayaknya sempat ini dulu, bentar. Saya akan coba, nih saya refresh dulu ininya. Apa ini? Penanya enggak ini. Bentar, saya refresh dulu sebentar. Oke, udah selesai, ya. Nah, ini saya akan, sambung, ya. Oke, touch. Oke, saya akan sambung sekarang, yaitu ini dan ini. Lalu kemudian tadi 2 klik, 27, 28, ya kan, 29, 30, 31, 32, 33 klik ternyata. Oke, ingat 33 klik. Sekarang kalau misalkan udah jadi seperti ini, kita bisa dengan mudah memberikan perintah yang namanya extrude untuk menambahkan ketebalan atau jadi dinding secara 3D. Misalkan sekian ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk membuat visualisasi 3D atau objek 3D dari dinding. Belum lubang pintunya, belum lubang jendelanya, belum detail yang lainnya. Nah, kalau misalkan ternyata yang sulit adalah kalau misalkan ternyata berubah, apakah punya korelasi antara dinding ini dan yang lainnya. Contoh misalkan ini, ya kan? Contoh misalkan ini. Ini saya geser, ya kan? Anggaplah ini saya geser, jaraknya berapa ya kira-kira? Sekian deh. Di sini tidak terlihat korelasinya, ya. Sekali lagi, saya mau memperlihatkan bahwa ini kontraproduktif, ya kan. Dengan kontraproduktif itu kita akan kehilangan banyak waktu dan tenaga. Jadi akan cepat capek pada akhirnya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu itu berulang-ulang. Oke. Nah, di sini sekarang, kalau misalkan kita sudah lihat tadi ya gimana proses yang kontraproduktif dengan metode umum yang digunakan oleh para drafter, kita lihat juga penggunaan perintah trim di hampir semua sudut dan juga penyambungan garis tepi yang terputus di sudut, itu jadi proses yang membosankan. Sekarang kita akan menyaksikan proses pembuatan dinding tanpa perintah trim sama sekali. Kita akan mulai dengan garis as dinding yang tadi yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan dalam beberapa saat atau hanya beberapa langkah akan langsung menghasilkan layout dinding tanpa trim dan tanpa menghubungkan garis yang terputus.
Dan nantinya sekiranya Anda atau kita akan melanjutkan proses ini, maka kita dapat membuat objek dinding yang akan dapat digunakan untuk proses selanjutnya dengan sangat mudah. Oke, sekarang kita akan kembali ke gambar yang tadi, ya kan, yang gambar garis as yang tadi. Oke, ini dia, ya. Anda lihat di sini yang tadi, ya. Nah, sekarang dengan menggunakan teknik yang kita temukan, ya, kita akan bisa langsung membuat seperti ini. Misalkan jaraknya dulu saya atur, lalu kemudian, apa sih namanya, jenis tepian-tepiannya ini juga saya atur, ya, semuanya. Jadi dari satu klik, enter, ya. Lalu kemudian ini kita apakan? Kita hide. Tadi baru satu klik. Ini sekarang klik kedua, atau kita lock nih ya. Ini klik ketiga, ya. Ini kita hide, lalu kita rilis lagi yang ini. Ini klik keempat. Jadi 33 klik dibandingkan hanya 4 klik itu udah jadi. Lalu kemudian apa? Tadi kan mau dijadikan 3D. Oke, kita jadikan 3D. Saya tinggal pilih, kita extrude saja seperti yang tadi, jadi. Ya, nah seperti ini. Nah, ini yang akan menentukan produktivitas Anda kalau Anda bisa memangkas banyak sekali langkah yang tidak dibutuhkan, ya kan? Oke. Nah, ini yang kita coba sampaikan selama beberapa tahun terakhir, ya kan? Barusan Anda telah menyaksikan betapa mudahnya membuat denah dengan menggunakan teknik ini. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan konsep parametrik ya dari Rhino yang belum pernah Anda saksikan dimanapun. Jadi ini adalah hasil penemuan kami dan juga kemudian kami sampaikan kepada pelanggan kami dalam bentuk training ya dan fasilitas pendukung lainnya karena kami itu juga merupakan pengguna Rhino. Kami punya fasilitas dan kegiatan riset untuk mendapatkan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih baik lagi. Dan itu semua adalah komitmen kami bagi para pelanggan kami. Kita akan mulai dengan model 3D dinding yang telah kita buat tadi. Dan di gambarnya, ya di sebelahnya, kita akan lihat merupakan gambar layout yang tadi juga, ya kan? Layout 2D dari dinding. Dan kami sekali lagi akan memperlihatkan sesuatu yang belum pernah Anda lihat di video Rhino manapun. Dan perlu Anda ketahui kembali, apa yang saya tampilkan di sini merupakan fasilitas Rhino standar tanpa plugins. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang di sini viewportnya, ya. Nah, oke, saya akan perbesar ini aja, saya bukan maximize, sekarang saya mau bagi dua, oke. Nah, ini saya mau bagi dua dulu, ya. Jadi ada di viewport layout, saya bagi dua. Ups, maaf, bukan di situ, di sini. Ya, ini dia, ya. Yang di sebelah kanan apa? Yang di sebelah kanan ini adalah layout 2D-nya, ya. Ini layout 2D-nya. Yang di sebelah kiri ini akan saya konsentrasikan untuk melihat objek 3D-nya saja, ya. Nah, ini sama sih, itu dia. Oke. Nah, di sini misal kita akan melihat korelasi antara 3D dan 2D. Nah, kita ambil contoh, misalkan saya akan membuat pintu. Yang lebih enak di 2D apa di 3D? Ya salah satunya deh. Tapi kalau kita buat pintu di 2D, tingginya nggak ketahuan. Jadi kita akan mulai dari 3D aja. Nah, di sini saya akan fokus di permukaan ini aja deh. Jadi permukaan ini itu adalah permukaan yang ini di 2D. Ya, ini dia. Nah, saya akan fokus di situ. Jadi saya akan fokus di sini. Saya akan gambar garis saja. Cuma garis. Profil pintunya kan ada tingginya juga. Ya, ada tingginya. Kira-kira sekian deh. Kira-kira aja. Ya. Nah, selesai. Ada efeknya? Belum. Di sebelah kanan belum ada efeknya. Lalu kemudian yang saya lakukan hanya memberikan dorongan di sini, sini, klik, dan Anda bisa lihat sendiri. 2D-nya langsung jadi. Dan saya akan terapkan ke
area pintu lain, yaitu pintu yang ada di sini, ada 2 di sini. Saya akan buat sebuah pintu di sini, sebuah profil pintu, saya fokus di sini ya, yaitu yang ini nih sekarang, ya kan? Nah, saya akan fokus di sini, saya buat, sebuah profil pintu, ya, lalu kemudian saya copy paste, ya, saya geser ke sini, oke, ya. Belum ada apa-apanya, belum, maaf. Nah, di sini saya cuma tinggal pilih, saya mau ambil area yang ini, sama saya mau ambil area yang ini, lalu kemudian saya dorong, tolong jadiin pintu. Yang 2D-nya juga ya. Nah, udah jadi. Oke. Nah, hasilnya di sini misalkan saya nggak butuh, ininya wireframe-nya, ya udah saya atau kurvanya saya buang. Nah, saya akan memindahkan pintu ini ke kanan, ya, ke sini. Kita bisa lihat di sini nanti. Ini saya geser, saya lepas. Nah, di sini juga akan langsung dibuat, ya. Nah, yang kita lihat tadi itu adalah, lubang sampai ke bawah, sampai ke lantai. Gimana kalau misalkan lubangnya nggak sampai ke lantai, alias apa, lubang jendela, gitu. Nah, bagaimana lubang jendela? Oke, sekarang kita akan lihat lagi di sini. Saya hanya fokus di sini aja, ya. Saya cuma tinggal buat seperti ini, oke. Ini saya geser ke kiri sedikit aja. Ya, dah, selesai. Dan dengan teknik yang sama, saya bisa buat seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lanjutkan di mana-mana sih sebenarnya. Misalkan di sini saya buat lagi, jendela, ya kan, seperti ini. Lalu kemudian jendelanya ini saya jadikan dasar untuk membuat lubang jendela, ya kan, atau garisnya tadi. Dan di sini bisa saya copy sih sebenarnya. Curve, ya kan, saya tinggal copy dari sini ke sini misalkan. Oke. Sama di sini mau buat jendela, oh nggak usah, yang di maaf, yang di sebelah sana harusnya. Oke. Kita tinggal move dari sini ke sini, perpendikularan. Oke. Lantas yang saya lakukan apa? Sama tadi, ini saya dorong aja, udah selesai. Nah, saya akan buat lagi sesuatu di sebelah sini, ya. Fokus di sini aja saya. Saya mau fokus di sini. Saya mau buang ininya dulu. Mau buang kurvanya dulu yang udah saya nggak pakai. Oke. Nah, di sini saya mau buat lubang jendela tapi yang tinggi. Jendelanya tinggi ceritanya. Oke. Lalu kemudian saya mau buat lagi, ya kan, lubang jendela lagi di sini, kira-kira. Oke, kira-kira sekian. Oh, tapi kurang besar, saya bisa geserin ini misalkan. Oke, nah, kurvanya saya geser. Ya, segitu aja. Bikin lubangnya gimana? Sama seperti yang tadi. Saya klik, saya dorong. Ya kan? Klik, nah, jadi. Nah, sekiranya saya mau memindahkan lubang jendela, ya kan? Apa yang saya lakukan? Sesimpel saya geser jendelanya. Saya mau geser dari situ ke sini ya. Oke. Lalu saya lihat lagi, oh desainnya kurang bagus. Jendela ininya harusnya nggak ada. Saya mau hilangkan. Oke, nggak ada masalah. Saya tinggal pilih jendelanya. Anda lihat di sini, ya. Saya eksekusi, selesai. Langsung tutup. Ini bisa saya pindahkan lagi. Oke, ini saya pindahkan lagi misalkan, ya. Saya pilih, lalu kemudian saya geser. Saya gantikan di sini. Oke, itu dia. Nah, lalu kemudian seberapa parametrik ini, ya. Misalkan saya akan pindahkan dinding ini, nih, oh ini ruangnya kurang panjang, gitu. Masih ada tanahnya di sini yang bisa ini kan saya geser. Nah, dia juga tambah luas lagi. Nah, lalu kemudian saya kemarin dapat case bahwa bahwa tidak semua dinding itu tebal dindingnya sama. Nah, sekarang saya ingin membuat ketebalan yang berbeda karena misalkan di balik dinding ini, ya, ini ada pipa, ya kan? Atau ada yang lain, objek yang lain. Atau pilar lah, atau apa, whatever. Nah, sekarang saya cuma tinggal tarik ini, ya, sebelum saya eksekusi, maaf. Kita bisa lihat di sini, ya, detail yang ini. Saya tinggal pilih, saya tarik sini kira-kira sekian. Lepas, klik, jadi. Nah, di banyak gambar kita lihat bahwa dinding itu seringkali diberikan hatch.
ya, atau digambar tebal, atau diarsir, dan lain-lain. Nah, misalkan nggak cuma di sini nih areanya, ternyata ada beberapa area yang harus ditebalkan untuk menutup apa yang ada di baliknya. Saya bikin lagi di sini. Oke, misalkan saya buat di sini, ya, lalu kemudian saya copy, paste, saya geser, ya kan, saya pilih lagi, curve, copy paste, saya geser. Jadi ceritanya ada 2 nih. Oke. Sesimpel saya pilih ini dan saya pilih ini, lalu kemudian, nah di sini rata, udah sejajar. Jadi dia udah buat lagi. Ini udah dibuat lagi. Heads-nya juga udah dibuat, garisnya juga udah dibuat. Nah, begitu pula kalau misalkan di dinding yang berbeda, misalkan di sini, ya kan? Satu di sini, satu di sini. Saya akan buat lagi, tinggal klik. Ya, semangat ini saya. Saya tinggal mirror misalkan, ya. Saya mirror dari mana? Saya ambil ini dari sini. Oke, mid. Oke, klik. Nah, selesai. Lalu kita apakan? Kita naikin sekian. Ya, kira-kira ketebalannya sekian. Yang ini juga sama. Oke. Ya, ini langsung dibuat. Nah, Anda bisa lihat sendiri bagaimana ini sangat-sangat produktif, ya, dalam Anda menghasilkan objek, dalam Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini ada kurva, saya buang dulu. Ini juga ada kurva, saya buang dulu. Anda bisa lihat sendiri bahwa denah juga sudah bisa dihasilkan layout 2D. Nanti Anda bisa, kalau misalkan butuh yang lainnya, Anda bisa sisipkan window di sini, Anda bisa sisipkan pintu di sini, window di sini, lagi semuanya. Itu penambahan lagi. Tapi untuk sampai ke sini, Anda bisa lihat bagaimana kita bisa menghemat waktu. Ya. Nah, sekali lagi, apa yang Anda lihat tadi, ini tanpa plugins, ya. Semua dikerjakan dengan fitur Rhino standar, ya. Sekiranya Anda berminat ingin mengetahui bagaimana Anda dapat meningkatkan produktivitas kerja Anda dalam menggunakan Rhino, lalu Anda bisa menghubungi kami melalui website kami di www.sentragrafika.com. Bagi Anda yang ingin mengupgrade Rhino versi 7, 6 maupun versi sebelumnya, terdapat harga khusus yang berlaku hingga 27 Februari 2024. Ini sebentar sekali, ya. Dan juga bagi Anda yang ingin membeli Rhino 8 maupun membutuhkan training Rhino, dapat langsung menghubungi kami melalui website kami di www.sentragrafika.com. Banyak sekali informasi yang kami tampilkan di website kami tersebut, termasuk jadwal webinar, ya. Nah, akhir kata, saya Bimo Ade Prakoso dan Sentra Grafika Kompumedia, kami pamit undur diri. Dari update kali ini, kita akan bertemu kembali di update berikutnya, dan pastikan bahwa Anda membeli Rhinoceros 8 dari kami, Sentra Grafika Kompumedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.